Wow, 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 kalian tahu kan ini apa? Ya, betul sekali, ini dia Cana Yellow Centarum. Gimana, bunganya bagus nggak? Tapi sayang sekali, gengs, ikanku habis loncat dan sudah kondisi parah. Nah, gimana sih cara penanganan ikan yang habis kritis setelah loncat? Dan kira-kira apakah ikan ini survive nggak ya? Oke gengs, jadi ini tuh Maru YS aku yang udah aku rawat dari sekitar size 20-an 20,5an lah ya. Jadi size itu memang udah mepet banget, nggak bisa aku buat main progress. Jadi memang sengaja aku mau keep dia itu sampai besar. Jadi terakhir itu waktu aku sizing itu dia udah di size 25an, 25 atau 26an gitu. Nah, aku keep ikan itu sebenarnya udah lebih dari 1 tahun, guys. Aku nggak bisa bilang kalau misalnya aku beli dia itu dari bulu, karena memang waktu aku beli itu memang ikan ini tuh udah bahanan yang bagus. Jadi dia itu memang bakatnya bagus banget. Sayangnya tuh aku kehilangan video awal waktu aku keep dia pertama kali, jadi ya itu hilang bersamaan sama HP aku. Nah, cuma tuh aku masih ada track recordnya di Instagram, kalian bisa cek aja. Ini aku kasih screen capturannya, kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung cek di Instagram aku. Jadi tuh ketika aku beli dia tuh masih yang cabung-cabung semu gitu, belum yang tegas gitu dan udah matang menjadi bunga seperti ini. Jadi memang aku sebenarnya butuh waktu yang sangat cukup lama ya untuk membuat dari cabung sampai menjadi bunga matang, dimana bunga matang itu adalah cabung yang tadi awalnya itu garis putih menjadi lebih tebal dan tegas, menjadi berwarna putih silver kayak gitu, dan di tengahnya itu ada titik hitamnya, gengs. Nah, ikan ini kan memang awalnya tuh udah bagus di size 22an ya waktu aku keep itu. Nah, itu tuh aku progress dia itu lama banget, gengs. Jadi waktu itu aku progress memang fokusnya di cabung dulu. Jadi ketika itu tuh aku full sama penggunaan jangkrik kering, jangkar pack gitu. Nah, baru habisnya itu dia sempet barnya kan makin tipis gitu ya. Akhirnya aku kasih ketapang tipis awalnya, karena aku nggak bisa kasih ketapang pekat, karena pernah waktu itu aku ketapang pekatin, ikan ini nggak cocok, malah cabungnya itu sempet mudar parah. Jadi udah yang sangat-sangat tipis tapi masih ada apa ya, bekas garisnya gitu. Jadi memang waktu itu dia nggak cocok di ketapang, makanya aku agak worry juga kan. Dia itu progres yang lumayan menyita waktu sih menurut aku ya, karena ikan ini tuh nggak gampang. Nah, akhirnya aku berniatan ikan ini tuh mau aku besarin sampai dia itu bisa dibuat main di size mungkin junior lah atau senior gitu. Jadi memang sengaja mau aku besarin. Nah, ketika waktu itu aku bilang barnya itu tipis itu tadi, sempat aku kasih ketapang tipis, ternyata memang kan pas itu cabung-cabungnya udah banyak. Nah, ketika aku kasih ketapang tipis tadi, justru cabungnya itu yang memang udah apa ya, agak melebar gitu itu semakin tegas, jadi semakin padat warnanya dan tumbuh titik-titik hitamnya, jadi istilahnya cabungnya tuh jadi mateng, jadi bunga, gengs. Nah, di apa namanya, di titik ini tuh aku bener-bener ngenikmatin dengan santai lah ya. Makanya aku sedih banget waktu tahu dia itu loncat, dan wah, parah banget sih. Seluruh finnya itu mulai dari dorsal sampai ekor itu tuh udah sobek-sobek, dan yang paling parah banget itu analnya. Jadi anal itu bagian apa namanya, fin yang bawah ya, itu dekat ekor itu udah patah 4 tulangan, dan itu aku sakit hati banget. Jadi memang sesedih itu. Nah, ketika aku tahu dia itu loncat, waktu itu aku langsung tanganin dia di air pendek dengan aku kasih aerator, gengs. Jadi kita bisa akalin pakai aerator kayak gini, bebas kalian mau pakai aerator kayak gimana, mau lubang 2 mau lubang 1, pokoknya itu aerator, dan itu disemprotkan ke insangnya ya guys, jadi bukan ke mulutnya, karena kan kalau misalnya ikan bernafasnya kan yang dari insangnya gitu, kanan kiri bebas lah kalian, kalau bisa kalian agak buka apa namanya, insangnya itu, terus semprotin oksigennya ke situ, itu kalau udah yang parah banget. Tapi kalau misalnya belum terlalu parah ya kalian cukup taruh di airnya aja nggak apa-apa, tapi airnya pendek dulu.
pendeknya tuh segimana, jadi pendeknya itu seukuran tingginya ya, bukan panjang badannya. Nah itu supaya dia, kalian tahu kan kalau misalnya ikan cana kalian kan kalau misalnya nafas kan suka ngambil air ke atas kayak gitu, nah itu biar memudahkan kayak gitu. Terus udah dari sini udah aman, ini kan ikannya bakal agak nekuk nih karena ya memang ikannya lebih panjang daripada ukuran diameternya ini. Nah baru setelah aman, tadi tuh bener-bener ikannya nggak sama sekali, dan berenangnya udah miring-miring gitulah, kolaps. Udah setelah aman aku pindahkan ke bak sini. Ini sebenarnya nggak oke sih kalau misalnya kalian mau pakai bak kayak gini. Ini tuh kayak bak pupnya kucing ngerti nggak sih? Ya itulah pokoknya. Ini kan pendek ya, kalau misalnya kalian taruh di ember, misalnya kalian punya ember yang lebih lebar lagi, mending gunakan ember aja. Cuma karena ikan ini lebih besar dan aku nggak ada ember yang lebih besar sih, ada sih sebenarnya cucian, tapi aku takut kalau misalnya masih ada sisa-sisa residu deterjen di situ, jadi aku pakai ini tuh sebenarnya bekas cacing. Nah, cuma kalau misalnya kalian mau pakai yang seperti ini juga, pastikan kalian jangan kemana-mana, kalian tunggu di sini. Karena ya balik lagi, ikan ini tuh bisa loncat. Jadi kalau misalnya nggak kalian perhatikan, dia bakal loncat lagi, malah makin minus lagi, gengs. Nah, terus nanti seiring waktunya itu kalian bakal sering ganti air karena seperti video yang aku tonton di sini, ini tuh contoh air yang udah kotor karena ketika ikan kalian loncat udah terlalu lama ya, dia kan nanti kan ikan gabus itu bisa ngeluarin lendir, yaitu upaya dia untuk bikin badannya tetap terhidrasi kali ya, aku juga nggak terlalu paham tentang hal yang ini. Nah habis itu kalau udah kayak gini, udah kayak ada bubble-bubblenya itu, nah itu kalian ganti lagi airnya. Kalian bisa pakai air, misalnya kalian nandon, pakai air tandon boleh, pakai air keran oke. Kalau misalnya air keran kalian memang bagus, PDAM langsung ya. Kalau aku di sini pakai ngambil dari air kolam aku, jadi ada kolam koi kayak gini. Nah ini aku ambil airnya karena kan ini udah endapan, pasti udah lama banget, berminggu-minggu. Jadi aku pakainya itu supaya safety buat ikannya. Nah kondisinya itu seperti gini sekarang, ini udah aku tambahin dikit airnya. Ini udah sekitar 2 cm di atas badannya karena ikannya udah mulai bisa gerak-gerak lagi, udah ya aman lah ya. Cuma gitu, kalau misalnya udah terlalu lama loncatnya biasanya matanya tuh berkabut. Kalau misalnya disirip-siripnya ini it's okay sih, tadi aku masih cek itu cuma sobek-sobek aja, nggak ada tulangan yang patah. Pokoknya itu kalau misalnya yang riskan banget itu kalau tulangan itu udah patah, gengs. Kalau misalnya cuma sobek-sobek selaput kayak gini itu masih cepet pulihnya, kita bisa main dari cacing aja aman sih. Pokoknya pakan hidup yang tinggi proteinnya, jadi biar dia mempercepat pemulihannya. Nah aku sering kali bilang kalau misalnya aku treatment ikan itu kan memang full pellet ya, itu memang bener guys. Jadi aku itu pakan hariannya itu pellet, selalu pellet. Karena apa? Aku jaga proporsi dia. Tapi itu bukan berarti aku nggak pakai pakan hidup sekali, tolong dipahamin ya. Ketika treatment untuk bunganya atau barnya atau apanya, itu tuh aku memang pakai pellet. Tapi kalau misalnya udah sakit kayak gini, udah habis loncat kayak gini, nggak mungkin aku pakai pelet doang gitu ya teman-teman. Jadi be smart, oke? Kalau misalnya udah kayak gini, kita memang harus ditambahin pakan hidup ya untuk mempercepat proses regenerasinya dia. Kalau pelet doang ya bisa aja sih, mungkin main dari sering ganti air ya itu, tapi lama banget guys, itu resiko sekali sih karena kan ini ikan kontes ya. Nah, karena ikannya aku rasa udah lumayan oke, ini udah aku masukin ke dalam akuarium. Dan ini akuarium yang tanpa substrat, jadi bener-bener polosan. Habis gitu, ini masih aku tambahkan aerator karena ya berenangnya belum stabil. Terus habis itu aku kasih juga di sini garam ikan ya. Ini tuh glucose salt, ini dari punyanya Mayin. Ya, punyanya Mayin. Ini aku tambahkan sedikit aja. Aku suka ini karena garam itu halus dan cepet banget nyampur di air. Habis gitu kita bisa tambahkan
sedikit akriflavin, gengs. Nah, akriflavin itu kalau teman-teman nggak tahu, di sini videonya kurang jelas ya. Jadi itu yang warnanya kuning-kuning gitu loh, kuning-kuning kehijauan. Nah, tambahkan itu. Nah, sekarang kondisinya itu kayak gini, ikannya itu sudah mulai berenang-berenang, tapi aku nggak yakin karena matanya itu sudah berkabut parah banget. Dan ya kita tunggu aja hasilnya kayak gimana, semoga aja dia aman karena dia udah mulai gerak-gerak juga sih. Dan ternyata pas sampai gengs, ikannya itu sudah nggak bertahan, jadi dia ini sudah mati ya gengs. Ini penyesalan terberat sih karena aku keep ikan ini juga lama banget. Dan bunganya kalian bisa lihat ini super super sayang banget. Jadi belajar dari pengalamanku ini, teman-teman jangan sampai lalai dengan tutupnya. Kalau misalnya kalian merasa belum safety, pastikan kasih pemberat. Dan mungkin ini juga karena aku terlanjur merasa ini aman ya. Jadi sebenarnya mungkin dia juga harus diganti airnya karena aku kan cuma ganti air di awal-awal ketika dia udah berenangnya oke. Aku pikir dia sudah aman, tapi dia kan pasti masih keluar lendir terus ya. Jadi ini pasti airnya kotor juga sih aku lihat. Jadi ya mungkin itu juga salah satu jadi penyebabnya. Semoga teman-teman bisa belajar dari kesalahanku ini. Dah lah, bete gak sih? Aku super-super bete, jadi videonya cukup sampai di sini dulu aja. See you to the next video.